Tapi harus diingat, kontribusi terbesar kemenangan Prabowo di Jawa Barat dari mana? Ya dari PKS. Sekarang PKS ada di mana? Ya ada di Anies. Gitu ya cara menggunakan logika berpikirnya itu jangan kemudian dibikin jadi jelimet gitu. Dari 19 undangan debat gagasan, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming paling sering tidak hadir. Kenapa? Ya takut debat mereka. Prabowo seringnya selitong, ya, keceplosan, salah bicara, emosional. Gibran yang nggak bisa ngomong. Ya sudah, serahkan saja penilaiannya pada rakyat. Silakan menilai saja. Tidak usah ditanggapi. Lah ini adu gagasan. Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Oke, kita lihat dulu ke sini ya. Nah, ini tadi kan video, ini tulisannya nih, biar lebih kebaca. Raih dukungan dari relawan Anies, bukti ketokohan Prabowo sangat kuat. Ini logikanya gimana ini? Kalau bicara popularitas Prabowo lebih besar dibanding Anies, saya kira itu wajar. Kenapa? Nyalonin capres-cawapres sudah 3 kali. Pertama Megawati Prabowo, kemudian Prabowo Hatta, kemudian Prabowo Sandi. Ya siapa nggak kenal? Lu lagi gitu. Jadi nanti kalau ada yang nggak ngikut politik gitu, tahu-tahu dia mau disuruh nyoblos, lah orang ini kok ada lagi nih. Ini kok ya paling gitu aja. Tapi kalau bicara ketokohan, maka itu bicara rekam jejak. Maka itu bicara konsistensi, maka itu bicara kecerdasan, maka itu bicara tentang adab, etika dan sebagainya. Itu bicara ketokohan. Capres Prabowo semakin kuat. Ini bisa juga ini tribunnya langsung menggunakan framing, bukan sekedar memberitakan. Sebab dukungan Prabowo meningkat setelah mendapat dukungan dari ratusan relawan Anies Baswedan Jawa Barat yang mengalihkan dukungan kepadanya. Direktur survei langsung, jadi sudah ada itu langsung dikontak direkturnya gitu kali ya. Atau malah si direktur survei polling Indonesia ini bagian dari orang-orang itu juga, bisa jadi. Peralihan dukungan tersebut menunjukkan Prabowo lebih memiliki ketokohan yang kuat dibanding Anies. Kan kalau bicaranya ketokohan Prabowo lebih kuat, ya kenapa dia dukung Anies? Kan artinya ada sesuatu yang membuat dia berubah dari Anies ke Prabowo. Anies kurangnya apa? Yang itu ada di Prabowo. Kan gitu. Ya kalau pertanyaannya itu kan mudah. Anies kurangnya apa? Kurang uang, nggak ada uang di situ. Prabowo uangnya melimpah, tidak berseri. Uangnya segede pintu. Kan begitu. Dibikin mudahnya gitu. Terlebih Jabar merupakan basis Prabowo selama ini dalam kontestasi pemilihan Pilpres. Ya, tapi harus diingat, kontribusi terbesar kemenangan Prabowo di Jawa Barat dari mana? Ya dari PKS. Sekarang PKS ada di mana? Ya ada di Anies. Gitu ya cara menggunakan logika berpikirnya itu jangan kemudian dibikin jadi jelimet gitu. Udah gitu aja. Pendukung Prabowo besar di Jawa Barat karena PKS besar di Jawa Barat dan dia mendukung Prabowo. Tempo hari ini PKS-nya dukung Anies. Ya jelas berpindah lah mayoritasnya. Dia menyebut tokoh kuat ketokohannya Prabowo di Jabar karena memiliki karakter tegas dan berkarisma. Nah kan kalau pakai logika ini, mestinya dia nggak sempet dulu jadi relawan Anies, dia langsung saja jadi Prabowo. Kan dari dulu Anda kenal Prabowo. Masyarakat Jabar itu suka pemimpin yang tegas dan gagah. Itu dapat ditemukan dalam diri Prabowo. Salah lagi nih. Karena framingnya Prabowo Gibran hari ini bukan lagi tegas dan gagah, tapi gemoy dan gemesin. Kalau dimunculkan lagi tegas dan gagah, ini beradu sama gemoy dan gemesin. Jadi luruh dua-duanya gitu. Ini
kurang di briefing kayaknya ini ya. Siapa ini Muhammad Yusuf ini? Apa Muhammad Yusuf Mansur gitu ya, nggak mungkin juga ya. Dia kan sudah di PSI. Kuatnya ketokohan Prabowo Jabar terlihat dari survei yang dilakukan Polling Institute. Ini disambung ini sama polling ini. Prabowo Gibran di Jabar 48%. Waduh, mengungguli duet yang lain. Wah. Anies Muhaimin 33, Ganjar Mahfud 15. Seperti diketahui, ratusan relawan Jabar Anies menggelar deklarasi peralihan dukungan kepada Prabowo di Bojong Pondok Terong, Jawa Barat. Daerah mana itu ya? Tolong yang tahu, tolong diinfo ya di grup, di kolom komentar. Dalam deklarasi tersebut, ratusan relawan secara simbolis melepaskan baju lama mereka dan mengganti dengan baju baru. Saya pengen lihat itu baju lamanya apa itu. Nama relawannya apa? Relawan Aniesnya apa? Kok tiba-tiba main klaim saja relawan Anies Jabar? Ada sekber ya, kumpulannya begitu ya. Ada Forkom, ada KIB, ada Korean. Ini bukan nama simpul, bukan. Ini kumpulan-kumpulan besar dari simpul-simpul yang bernaung gitu. Di sekber ada sekitar 100-an, di Forkom ada sekitar 100-an, di Korean ada 200-an, di KIB dan seterusnya. Di SKI juga ada. Nah, termasuk saya relawan komando menangkan Anies Baswedan. Ini nggak kesebut karena sudah masuk ke salah satu yang barusan gitu. Nah ini apa ini? Koordinator relawan Anies Jawa Barat Haji Muhammad Yusuf mengatakan Prabowo Gibran merupakan sosok yang dibutuhkan masyarakat. Mereka melihat Prabowo telah bekerja nyata selama ini untuk kemaslahatan masyarakat. Apa? Kita mengalihkan dukungan kepada calon ini. Calon ini yang kita butuhkan. Terang pria yang akrab disapa Haji Yusuf. Nah, kan nggak jelas sih, mana fotonya nggak ada, mana video kaos relawan Aniesnya mana. Kita bisa lakukan digital forensik ini ya. Tapi ini diliput juga oleh Liputan 6, kurang lebih informasinya sama. Ada konvoy segala macam. Beberapa media mainstream menyampaikan ini. Oh, Depok kayaknya ya. Di Depok, oke. Depok kan markasnya PKS juga. Gimana ya? Dianggap sebagai peduli rakyat kecil. Oke, itulah yang terjadi. Saya coba cari tahu siapa Muhammad Haji Yusuf. Paling yang dapatnya ini wali kota dari Tasikmalaya. Tapi apakah orangnya ini benar ya belum tentu juga. Apalagi tadi deklarasinya konon katanya di Depok ya. Kita cari tahu nanti ya, biar clear and clean. Bener nggak nih? Jangan sampai ini black campaign. Kalau ini black campaign kan bisa kena delik itu. Kalau negatif campaign, oke, itu nggak ada masalah ya. Nah, karena kita lihat faktanya saja. Dari 19 undangan debat gagasan, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming paling sering tidak hadir. Kenapa? Ya takut debat mereka. Prabowo seringnya slip tong, ya, keceplosan, salah bicara, emosional. Gibran yang nggak bisa ngomong, ya sudah, serahkan saja penilaiannya pada rakyat. Silakan menilai saja, tidak usah ditanggapi. Lah ini adu gagasan, adu ide, adu pikiran. Berarti Anda takut melakukan debat. Kalau belum apa-apa sudah tergantung orangnya masing-masing. Silakan yang rakyat yang menilai. Kita lihat saja 14 Februari siapa yang dicoblos. Bukan itu yang kita butuhkan. Apa isi kepalamu sehingga kita merasa layak memilihmu. Kan begitu. Kacau ini kalau sudah belum apa-apa sudah terserah rakyat. Gak usah ditanggapin. Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan. Bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa
menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Nah itulah, sehingga sulit gitu untuk menunjukkan apa idenya Prabowo, apa idenya Gibran, ya. Ya kan susu lagi gitu kan, nanti harus diberikan susu gratis segala macam. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana membuat rakyat sejahtera sehingga tidak usah lagi diberikan susu. Karena mereka bisa menyediakan susu sendiri. Kan harusnya begitu. Kalau rakyat dididik untuk terus menerima, ya kebiasaan nanti minta-minta terus. Jadi bangsa peminta-minta, malu kita. Gitu ya.